Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anak smart semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembelajarannya ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Dalam pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Ketiga, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 4. Peserta didik mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang keenam, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Anak-anak smart sekalian, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia? Meskipun terdiri atas suku bangsa yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, Jepang. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki kembali dibombardir dengan bom atom oleh tentara sekutu. Dengan hancurnya dua kota utama di negara Jepang, maka kekuatan Jepang lumpuh. Akibatnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk merdeka dengan cara memproklamirkan berdirinya negara Indonesia. Namun, untuk memproklamirkan kemerdekaan, terjadi perbedaan pendapat antara pejuang golongan muda dan pejuang golongan tua. Para pejuang muda ingin sesegera mungkin melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan pejuang tua berpendapat bahwa kemerdekaan membutuhkan banyak waktu dan persiapannya. Perbedaan pendapat ini menyebabkan golongan muda mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
ke Rengas Dengklok di Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak dapat dipengaruhi oleh Jepang. Perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berkaitan dengan kapan dilaksanakannya proklamasi Indonesia. Namun, akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua golongan dan menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta. Nah, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para tokoh perumus dan penyusun proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dihadiri oleh Suwiryo, Wilopo, Gofar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai jam 10 tepat. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak smart sekalian, itulah peristiwa hebat terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, tugas kalian adalah mengisi peta pikiran berikut ini. Terdapat 6 kata tanya yang harus kalian jawab berdasarkan teks tersebut, yaitu kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kata apa menanyakan apa itu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kata mengapa menanyakan mengapa peristiwa proklamasi harus terjadi. Kata siapa itu adalah menanyakan siapa sajakah tokoh-tokoh yang berperan penting pada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Di mana itu adalah kata tanya menanyakan di manakah proklamasi dilaksanakan. Kata kapan itu adalah menanyakan waktu kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kata bagaimana itu menanyakan bagaimana proses terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri di kolom yang tersedia pada buku tema 2 halaman 3. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak smart, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Adapun makna tersebut adalah yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar, de facto dan de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima,
tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, anak-anak smart sekalian, tugas kalian selanjutnya adalah mencari makna kemerdekaan. Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut pendapatmu sendiri. Baiklah, anak-anak smart sekalian, tahukah kalian bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kalian pepatah, "Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung"? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bunga teratai adalah tumbuhan air. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Batangnya memiliki rongga udara. Tangkai daunnya tumbuh menjalar dengan daun yang lebar dan tipis, sehingga daun teratai dapat menguapkan air dengan cepat. Tumbuhan yang memiliki ciri adaptasi yang sama dengan teratai yaitu genjer dan eceng gondok. Ciri-ciri daun teratai yaitu bundar, lebar, dan tipis. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, itulah cara teratai beradaptasi dengan lingkungannya, dengan ciri-ciri tersendiri yang dimiliki dan habitatnya. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah pilih satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut ini. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal tentang mengembangkan informasi pada peta pikiran dengan menggunakan kata-katamu sendiri, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, serta ciri-ciri tumbuhan dan cara beradaptasinya. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar ya, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk beribadah dan berdoa, serta selalu patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sampai ketemu di video pembelajaran Bapak selanjutnya.